tentang integritas. Nah, apa sih integritas? Untuk memudahkannya, saya ingin ceritakan hal ini. Ini kisah nyata. Ada sepasang suami istri namanya Jim dan Nancy Dornan. Jim dan Nancy Dornan ini pemilik Network 21, bukan XX1 bioskop, itu bukan ya Bapak Ibu ya. Ini Network 21 merupakan support system dari multi-level marketing MW yang cukup tua yang sudah di Indonesia. Berapa banyak Anda pasti tahu lah MW itu ya. Nah ini Network 21 ini support sistemnya. Ya. Nah dalam perjalanan bisnis ke London, si Jim ini mengajak istrinya, si Nancy, untuk ikut. Istrinya sambil belanja-belanja sambil liburan. Mereka beli baju-baju, topi, jaket dan sebagainya, sial dan sebagainya di butik-butik ternama di London. Waktu mereka pulang ke Amerika, sampai di bandara San Francisco, mereka landing di sana. Mereka langsung melaporkan barang-barang yang mereka beli itu ke petugas bea dan cukai, ke pabean. Topi-topi, baju, jaket, sepatu dan sebagainya yang mereka beli di London. Padahal sebetulnya tinggal tag-nya atau price harganya itu tag harganya itu dilepasin aja. Orang enggak tahu kok. Petugas bea cukai enggak tahu, itu kan dipikir baju yang mereka bawa gitu ya, yang mereka sudah pakai. Tapi mereka melaporkannya. Dan petugas bea cukai ketika didatangi mereka, dia tanya, apa yang kamu mau laporkan? Dia buka kopernya, baju-baju dan sebagainya. Dia kaget petugas bea cukai ini karena hampir-hampir gak pernah ada orang yang melaporkan baju, sepatu dan sebagainya. Yang mereka laporkan misalnya adalah mungkin barang elektronik atau barang yang gede-gede yang memang gak bisa disembunyikan, yang gak bisa diakalin gitu ya. Kemudian akhirnya dia sampai kesulitan karena ternyata kalau mantel dari misalnya bulu domba atau apa tuh pajaknya tuh beda-beda gitu ya, cukainya tuh beda-beda. Sampai dia harus manggil supervisornya. Ketika supervisornya datang dia bawa list gitu, daftar barang-barang yang kena bea cukai ya. Dia lihat gitu, kemudian dia nempet, loh Bapak adalah Jim Dornan ya, dan Ibu Nancy. Oke, kemudian bilang, karena mereka orang terkenal, sering kelihatan di majalah-majalah atau di televisi-televisi sehingga dikenali dengan mudah. Kemudian singkat cerita, dihitung-hitung pajaknya waktu itu tahun 80-an, tahun 90-an kalau nggak salah, itu 2.000 US dollar yang harus mereka bayar, 2.000 US. Lalu supervisornya ini nanya sama Jim Dornan, Pak apakah nggak sayang sih kehilangan uang 2.000 dolar? Padahal sebetulnya Bapak Ibu nggak perlu melaporkannya, juga kami nggak tahu dan kami tidak akan ngejar Anda. Jim Dornan ngomong gini, kami lebih takut kehilangan suara hati kami dibanding uang yang harus kami keluarkan. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Kami tidak mau melanggar suara hati kami. Kami lebih takut kehilangan suara hati kami yang mengajarkan kami kebenaran, kejujuran. Kami lebih takut kehilangan itu daripada 2.000 US dollar yang harus kami keluarkan. Dari omongan itulah supervisornya ini cerita bahwa dia memang sudah berencana sebelum ketemu Jim Dornan, sebelum ada pertemuan dengan Jim Dornan ini, dia pengen belajar investasi, membeli sahamnya Network 21. Tapi belum jadi beli, masih ragu-ragu. Setelah ketemu Jim Dornan pemiliknya dan bagaimana nilai hidupnya, dia bilang bahwa aku tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan, untuk membeli saham gitu ya, untuk menginvestasikan ke Network 21. Ya. Saya ngomong gini bukan untuk Bapak Ibu kemudian beli sahamnya dia, saya nggak tahu loh, mereka masih go public atau nggak, saya juga nggak ngerti ya Bapak Ibu. Ini cuma sekedar cerita, oke? Tapi itu kisah yang terjadi. Ya, dari situ saya harap Bapak Ibu bisa mengerti integritas itu apa sih. Ya, nah kalau menurut kamus integritas itu artinya memegang dengan setia dan teguh prinsip moral dan etika. Memegang dengan setia dan teguh prinsip moral dan etika. Lalu ada lagi yang berkata sebuah kualitas atau kondisi yang utuh
tidak terbagi-bagi, lengkap, tidak bermuka dua. Nah, menurut Bapak Ibu, Robin Hood itu berintegritas atau enggak Bapak Ibu? Dia mencuri hartanya orang-orang kaya untuk memberikan kepada orang-orang miskin, diakonia gitu ya seolah-olah. Boleh enggak kayak Robin Hood gini? Itu bukan kondisi yang utuh. Lepas orang kaya itu mungkin mendapatkan kekayaannya dengan cara yang salah, itu bukan haknya dia untuk mencuri. Tetap itu salah di hadapan Tuhan, betul ya? Tetap itu dosa kan? Bapak Ibu paham ya? Oh ini kan dosa putih, nggak ada dosa putih gitu ya. Nah ini integritas adalah sebuah kondisi yang utuh, yang lengkap, ya, bukan yang terbagi-bagi. Integritas, kalau John Maxwell bilang, komitmen diri pada prinsip ketimbang pada kesenangan. Ya, komitmen pada prinsip dibanding kesenangan diri sendiri. Komitmen kepada karakter ketimbang kepada keuntungan pribadi. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Nah itu kurang lebih arti integritas. Cuma kata-kata atau arti sederhananya adalah satunya kata dan perbuatan. Apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Itu ada orang yang mengatakan demikian. Kalau orang Jawa Tengah tuh ngomong gini nih, seringkali ada istilah gini. Kalau kamu bisa ujar, bisa ngomong, ya lakoni, lakukan. Jangan sampai yang diomong sama yang dilakukan itu beda. Nangkep ya? Ada istilah gini, mungkin Bapak Ibu baru dengar. Orang Jawa Tengah tuh bilang gini, jangan jarkoni, iso ujar, ra iso ngelakoni. Nangkep ya? Termasuk buat pendeta ini. Tidak boleh jarkoni. Jangan hanya bisa khotbah, tapi juga harus bisa menjalaninya. Doakan kami ya Bapak Ibu. Kita doakan sama-sama saling mendoakan, betul ya? Nah, ya. Kalau Philip pernah bilang gini, integritas adalah siapa kita ketika tidak seorang pun tahu atau lihat kita. Kalau ada orang yang memperhatikan kita, wah kita bisa holy, bisa kudus begitu. Tapi kalau kita sendirian di kamar, apa yang kita lakukan? Ingat loh Bapak Ibu, ada lagu Eagle Kids, ada lagu anak-anak yang bilang, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Baik yang baik maupun yang jahat. Sebab itu hai teman, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, amin. Kita kadang-kadang lupa ya. Tuhan tuh melihat kok, Tuhan tuh maha tahu kok, betul ya. Oleh karena itu, integritas dalam bahasa yang sederhana adalah siapa atau apa yang kita lakukan ketika tidak seorang pun melihat kita. Kita perlu menjaganya. Amin. Nah, mengapa integritas itu penting? Saya minta teman-teman multimedia mungkin bisa munculkan gambar ini. Integritas itu seperti fondasi sebuah rumah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat bangunan-bangunan yang tinggi gitu ya. Atau ketika sebuah bangunan, yang kita puji adalah yang nampak di depan mata. Betul ya? Wow, bangunannya bagus. Wow, bangunannya tinggi banget ya. Jarang sih kita memuji, oh fondasinya bagus gitu, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Fondasi ya kayak gitu ya. Nah, integritas itu seperti fondasi sebuah rumah. Fondasi itu sekalipun tidak terlihat, jarang dipuji. Karena yang sering dipuji dari sebuah bangunan adalah ya fasadnya, tampak depannya, yang nampak di luar, interiornya, desainnya dan sebagainya. Seringkali fondasi tidak mendapat pujian, namun dia adalah kekuatan yang menopang semua keindahan itu. Amin. Nah, kita coba lihat, boleh lihat gambarnya itu yang ada satu bangunan yang salah satu bangunan tertinggi. Ini ada di Arab gitu ya. Nah, ini bangunan apa namanya? Ada yang tahu? Ini Burj Khalifa. Tingginya itu
828 meter. Hampir 1 kilometer Bapak Ibu. Ini masih kalah tinggi, ada satu lagi bangunan yang menyusul berikutnya. Ya, saya nggak keluarin fotonya. Itu tingginya 1 kilometer lebih dikit. Ya. Yang Burj Khalifa ini fondasinya terbuat dari 12.500. Ini lihat ya, ini bangunannya setinggi itu dibandingkan bangunan lain tuh rasanya jauh gitu ya. Dia begitu tinggi gitu ya. Lalu coba lihat, mungkin ada gambar yang berikutnya. Udah lihat, nah ini fondasinya. Ini mungkin gambar 3D-nya ya, bukan fotonya. Terdiri dari 12.500 beton kualitas tinggi. Mungkin bukan hanya SNI. Ya. Ini kualitas sudah internasional sungguhan. Ini kualitas tinggi dengan 192 tiang yang berdiameter 1,5 meter dengan kedalaman lebih dari 50 meter ke bawah. Untuk menopang 828 meter bangunan yang berdiri di atasnya. Kalau kita lihat bangunan tadi, foto yang pertama lebih menarik lah Bapak Ibu, betul ya? Dibanding foto yang ini, siapa sih yang mau ngeliatin kayak gini? Kecuali mungkin orang sipil yang bilang, wow keren ini ya. Nah, bangunan yang satunya lagi saya lupa namanya apa. Itu 1 kilometer, kedalamannya fondasinya itu 100 meter. Tidak menarik. Warnanya ya cuma kayak gini. Warna beton, warna semen. Tapi dia yang menopang semua keindahan yang di atasnya itu. Integritas itu seperti ini loh Bapak Ibu. Fondasi kekuatan dalam batin yang Anda dan saya perlu bangun. Sehingga semua yang orang lain lihat di depan mata tentang kita, pelayanan kita, omongan kita dan sebagainya itu, orang itu bisa ngeliat bahwa kita itu jujur, kita itu apa adanya, bukan dibuat-buat. Kalau kita punya fondasi yang benar. Ya. Kita akan konsisten dengan apa yang kita ngomong, yang kita lakukan. Tidak ada kepalsuan, karena memang akarnya benar gitu ya. Tapi kalau orang tidak bangun fondasi, hanya bangun penampilan, dengan mudah akan dikenali. Semakin lama kita kenal orang tersebut, semakin kita terbawa, bohong gitu ya. Yang dilakukan tidak seperti yang dia ngomong. Nah Bapak Ibu, makanya kita perlu membangun yang namanya fondasi tadi. Perlu membangun yang namanya integritas itu. Setiap kali kita melanggar prinsip moral, kita akan menciptakan keretakan kecil pada dasar integritas kita. Saat masa sulit tiba, akan semakin sulit kita bertindak dengan integritas. Ketika kita biasa berbuat curang sejak kecil, mencontek, ya, anak-anak kita mungkin pernah lakukan itu, mencontek. Kalau dibiarin, nggak diajarin kebenaran, makin dewasa nanti, mereka bukan cuma mencontek, mungkin nanti mereka waktu kerja, mereka mungkin ngambil uang perusahaan, korupsi. Setiap keretakan kecil itu bisa menimbulkan keretakan yang besar di kemudian hari kalau kita nggak bereskan. Itu bicara soal setiap kali kita melanggar prinsip moral, kita akan menciptakan sebuah keretakan kecil pada dasar integritas kita. Saat masa sulit tiba, kita akan bingung. Kita akan mungkin bukan bingung, kita malah bisa dengan mudah untuk kompromikan kebenaran untuk berbuat hal yang salah. Kalau kita nggak punya fondasi yang benar. Yusuf tegas menolak ajakan istri Potifar yang mau bersetubuh dengan dia. Yusuf dengan tegas menolaknya. Sekalipun kalau Bapak Ibu tahu, waktu itu di rumah itu tidak ada orang lain loh, selain istri Potifar dan Yusuf. Mungkin istri Potifar punya strategi terakhir ini. Yusuf ini malu-malu yang kemarin digoda karena ada orang lain di rumah ini. Coba tak setting supaya di rumah ini tidak ada orang lain, hanya aku dan dia.
Jadi semua pegawai-pegawainya disuruh pergi, yuk kamu pergi beli sayur ya di pasar Mesir sebelah selatan sana paling jauh. Loh, nyonya kan di dekat sini ada, nggak mau, aku mau yang sana. Pokoknya gitu, semua diusir jauh-jauh gitu ya. Ketika semua kosong nggak ada orang, istri Potifar goda. Yusuf tetap dengan tegas menolak dosa itu. Yang pertama dia bilang, masakan aku berdosa pada Tuhan dengan perbuatan yang jahat ini terhadap suamimu juga. Dia tetap tegas. Situasi sekalipun gak ada orang lihat, dia tetap tegas. Ya, saya yakin kalau Yusuf jatuh dalam dosa mungkin ceritanya sudah berbeda di Alkitab kita. Ya, mungkin tidak ada posisi sebagai mangku bumi di Mesir kalau Yusuf jatuh dalam dosa waktu itu. Tapi Yusuf berhasil menang meskipun dia harus difitnah oleh karena dia memegang dengan teguh prinsip moral dan etika itu. Mengapa integritas penting? Yang pertama karena integritas itu seperti fondasi pada sebuah rumah. Jangan pernah menganggap remeh fondasi itu. Ya, karena itu menentukan bangunan yang di atasnya. Semua pencapaian, semua berkat Tuhan yang Anda terima akan bisa jadi tetap berkat buat keluargamu. Bukan berubah menjadi kutuk. Kalau kita punya fondasi yang benar. Betul ya? Tapi kalau kita gak punya fondasi yang benar, apa yang disebut berkat itu malah jadi kutuk bagi hidup Anda. Sering terjadi, betul kan? Ketika dulu rumah tangga harmonis, ketika yang suami diberkati Tuhan dengan promosi, dengan pencapaian tertentu, itu harusnya berkat. Tapi karena fondasinya gak kuat, malah punya malah mungkin selingkuh dan sebagainya, malah korupsi dan sebagainya, mempergunakan posisinya. Integritas itu akan menopang Anda untuk terus ada dalam jalur berkatnya Tuhan. Dengan aman Anda menikmatinya. Amin. Bukan kemudian berubah setia dan sebagainya. Makanya integritas ini penting Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa integritas penting? Integritas itu akan mengantar kita mencapai mimpi atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Integritas akan menolong kita untuk terus berada dalam rencana Tuhan. Ya contohnya Yusuf tadi Bapak Ibu. Seandainya dia jatuh dalam dosa, dia tidak berhasil menjaga integritasnya, belum tentu posisi mangku bumi Mesir itu dia akan dapatkan. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin pernah jatuh, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Bukan harga mati. Asal di mana ada tadi yang bertobat sungguh-sungguh, Anda mau berikan diri digembalakan, pulihkan, dibimbing, dimuridkan. Tuhan bisa kok pulihkan. Selama masih pintu anugerah Tuhan masih terbuka. Sampai masih bisa dikatakan hari ini dan kau mendengar suaranya, bertobatlah. Berikan dirimu digembalakan, berikan dirimu dimuridkan. Bila perlu Anda konseling dengan pemimpin rohanimu, minta mereka membimbing hidupmu. Ayo. Tolong Pak, bantu aku, bantu pernikahan kami dan sebagainya. Ya, oke. Nah, ada ungkapan hikmat berkata seperti ini Bapak Ibu. Prestasi, kepandaian, kepintaran kita mungkin bisa membawamu ke puncak karirmu. Tapi karakterlah yang akan mempertahankanmu ada di posisi itu. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Pencapaian, kehebatan, prestasi kita, performa kita, kepandaian kita bisa membawa kita ke puncak mengalami promosi demi promosi. Tapi karakterlah yang akan menopang kita tetap di sana. Amin. Apalah artinya gini kemudian blok jatuh. Karakter yang akan membuat Anda bisa bertahan di sana. Oke. Lalu mengapa integritas penting? Kita lihat sama-sama Matius 23 ayat 1 sampai 5. Matius 23 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pengajarannya tidak salah, itu baik. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah ini yang saya tadi bilang, jarkoni ini. Bisa ngajar, bisa ujar, gak bisa ngelakoni, gak bisa jalaninya. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya. Nah, kenapa kok integritas penting? Yang berikutnya adalah karena Tuhan itu benci kemunafikan. Tuhan tuh gak suka dengan kepura-puraan. Kok bisa loh kita bermuka dua terhadap Tuhan? Wong Tuhan tuh Tuhan yang maha tahu. Mau menyembunyikan apa sih Bapak Ibu kita nih? Betul ya? Lalu kalau demikian, mari saya mengajak kita semuanya untuk yuk kita mau menyukai apa yang Tuhan suka. Kita mau benci apa yang Tuhan benci. Bukan benci orangnya ya Bapak Ibu. Kalau lihat ada orang yang muka dua misalnya, oh itu temanku tuh, itu temanku. Sebelum kita menuding teman kita, yuk kita cek dulu apakah jangan-jangan di firman Tuhan juga buat kita sendiri kok Bapak Ibu, bukan buat orang lain gitu ya. Tapi kalau kita mendapati ada orang yang mungkin bermuka dua, yang dalam proses bertumbuh lah, wajar dong Bapak Ibu. Jangan hakimi, jangan labeling, jangan benci, bukan. Tuhan tidak pernah benci orangnya, Tuhan benci perbuatannya. Ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih cara memiliki integritas, Bapak Ibu? Yang pertama adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan, miliki pengenalan akan Tuhan. Bangun disiplin rohani Anda setiap hari. Saat teduh pribadi, kadang-kadang kita perlu menyeret daging kita untuk mendisiplin, untuk punya yang namanya disiplin rohani setiap hari. Baca, renungkan firman, berdoa, menyembah Tuhan dan sebagainya. Kita seringlah mendengar firman Tuhan atau ajakan mengenai hal ini. Tapi itu hal yang dasar sekali Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Kalau kita belum, jangan berpikir itu hal-hal yang lain. Yang dasar aja belum mau kita lakukan, apalagi mikirkan hal yang lain Bapak Ibu. Bangun disiplin rohani kita. Izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Ya, supaya kita terus punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, Mazmur 10 ayat 4 ya, Mazmur 10 ayat 4 berkata demikian. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Ya, artinya dia mendongak ke atas gitu ya. Ini orang yang menganggap sepi, atau orang yang merasa bahwa ini orang yang tidak takut akan Tuhan. Mazmur 10 ayat 4 ngomong gini. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Miliki takut akan Tuhan. Miliki takut akan Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara memiliki integritas? Tetapkan firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang kita tahu dari firman Tuhan itu sebagai nilai-nilai, sebagai prinsip-prinsip kehidupan Anda. Ya, ini penting Bapak Ibu. Hikmat itu bisa datang dari berbagai macam sumber. Kitab Yakobus berkata bahwa ada hikmat dari dunia, ada hikmat dari setan, Yakobus pasal 3, ada hikmat yang datang dari atas. Nah, kalau hikmat yang datang dari atas itu didapat dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Firman Tuhan yang kita dengar. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai nilai-nilai prinsip hidup kita, maka dalam setiap keputusan-keputusan sehari-hari yang kita ambil, kita tahu acuannya kemana. Kita menjadikan firman Tuhan, kebenaran itu menjadi acuan, menjadi dasar keputusan yang kita ambil. Amin. Nah, sayangnya kita hidup di dunia ini, kita tidak hanya mendengar. Kalau kita nggak pilih,
kita bisa mendengar hikmat-hikmat juga yang dari dunia. Bahkan yang lebih parah yang dari setan. Contohnya, ini maaf ya, ini terjadi berapa belas tahun yang lalu. Ketika saya mengkonseling seseorang, bukan seorang maaf, calon suami istri, mereka mau menikah, yang istri sudah hamil duluan. Kemudian saya tanya, kenapa kamu lakukan ini? Kilaf. Enggak tahu kok tiba-tiba, ya enggak mungkin enggak tahu tiba-tiba hamil gitu kan, ya enggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa kamu lakukan ini? Yang laki ngomong gini, kami itu enggak disetujui oleh orang tua yang perempuan. Waktu saya ngomong, saya cerita curhat ke teman saya, teman yang enggak takut akan Tuhan tentunya. Nasihatnya apa? Hamili aja. Nanti kan pasti orang tuanya mau enggak mau setuju. Dilakukan Bapak Ibu. Itu hikmat dari setan. Itu hikmat dari dunia. Lah sayangnya yang didengerin yang itu. Yang dijadikan acuan. Akhirnya dia lakukan itu. Kalau dia tahu firman Tuhan. Apa yang Yusuf lakukan. Dia tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Amin. Makanya perlu sekali yang namanya takut akan Tuhan. Perlu sekali yang namanya menerapkan firman Tuhan atau kebenaran sebagai nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan Anda. Kita perlu melatih. Kalau kita gagal ya bangun lagi. Menyimpang balik lagi. Berdebat ya. Nah, 1 Korintus 9 ayat 27 ngomong seperti ini Bapak Ibu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Termasuk menguasai keinginan daging yang ada dalam diriku nih loh. Yang seringkali keinginan daging ini melawan atau berlawanan dengan kehendak Tuhan. Betul ya? Kadang-kadang kan kita hidup dalam daging, hidup di dunia yang dikuasai oleh dosa. Kita perlu melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Supaya apa? Supaya ketika sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, berita Injil yang kita sampaikan mungkin orang bisa lihat benar yang omong no, benar yang kamu omongkan. Tapi hidupku kok lebih baik ya dari hidupmu. Nangkap ya, aku tahu kok siapa kamu. Khotbahmu bagus, tapi aku tahu siapa kamu. Berita Injilnya tidak ditolak. Yang ditolak adalah pemberitanya. Ya seperti tadi kan Tuhan ngomong tentang orang Farisi itu. Pengajaran mereka bagus, tapi jangan turuti perbuatannya. Saya tidak bilang bahwa menunggu sempurna dulu baru memberitakan Injil ya tidak akan kesampaian. Tapi paling tidak kita bertumbuh ke arah sana. Bertumbuh jadi lebih baik, lebih takut akan Tuhan. Hidup benar dari waktu ke waktu. Amin. Ya, jangan takut juga kalau gini saya takut menasihati orang ya enggak. Ya namanya kita bertumbuh. Ya kita berproses juga. Nah Bapak Ibu, kata melatih, aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Kata melatih itu artinya adalah menaklukkan nafsu. Kita perlu menaklukkan keinginan daging, kita perlu menaklukkan nafsu kita perlu melatih. Nah, sampai kemudian kita menguasai. Kapan kita bisa menguasai? Kalau kita semakin sering melatih. Betul ya? Contoh, Bapak Ibu waktu belajar nyetir. Bapak Ibu kan pasti takut toh, betul ya? Kadang-kadang saya lupa habis parkir. Saya tahu waktu parkir, di depan tuh kayak ada tonggak tapi nggak terlalu tinggi. Saya parkir sebelumnya. Mau keluar parkir, saya lupa. Mobilnya nggak saya mundurin dulu lalu belok kanan, misalnya gitu ya. Saya lurus karena saya pikir nggak ada apa-apa. Brak, langsung pecah. Ya, itunya apa? Lampunya sebelah kiri. Oke. Pernah belajar nyetir, mau nyalip ini, nggak keburu. Gitu ya. Ada, kalau di Ungaran tuh ada dokar, ada kuda itu loh, kayak andong itu kuda. Kena. Untung kudanya gak apa-apa sih Bapak Ibu, sampai dikit. Hati-hati. Kalau pas gitu terima telepon, apalagi takut, belum ada headset dan sebagainya. Tapi jangan pernah terima teleponnya Bapak Ibu ya, waktu lagi nyetir, itu gak boleh. Nah sekarang kadang-kadang, walaupun gak boleh, tapi kadang-kadang kita melakukannya, tapi jangan lakukan lagi.
sambil WA, sambil nyetir, betul ya? Kenapa? Latihan sudah bertahun-tahun, nyetir lebih gampang, betul ya? Tapi waktu belajar nyetir, Anda berani terima handphone? Nggak berani. Tapi sekarang berani WA. Karena merasa sudah menguasai, betul. Tapi saya bilang jangan lakukan. Saya pun seringkali harus mengingatkan diri saya sendiri untuk kalau setir taruh handphone. Sudah, jangan pegang. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu melatih. Menaklukkan nafsu berulang-ulang tuh terus menerus. Konsisten. Sampai kita hanya menguasai tubuh kita. Kita bisa menguasai diri. Ya. Yang merupakan kata menguasai ini akibat dari latihan yang berulang-ulang. Kita lebih bisa menguasai diri. Bukan berarti kita kebal dosa ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang kebal dosa. Oleh karena itu hati-hati. Kita harus hidup takut akan Tuhan setiap hari. Ya, Anda pikir Anda kuat? Belum tentu. Jangan pernah jumawa, merasa hebat. Bisa menguasai diri kok. Kita butuh kasih karunia Tuhan juga setiap hari. Sekalipun dari sisi kita juga ada sesuatu yang harus kita bangun atau kerjakan. Amin. Ya. Nah, lalu yang berikutnya bagaimana cara memiliki integritas? Yang pertama punya hati yang takut akan Tuhan. Gitu. Yang kedua, tetapkan firman Tuhan untuk kebenaran sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai hidup Anda. Yang berikutnya adalah gimana punya integritas. Yang berikutnya, jadilah orang yang suka menepati janji. Kenapa kok orang gak percaya pada kita? Karena seringkali kita janji tapi tidak ditepati, betul ya? Suatu hari ada kakak beradik umur 5 tahun dan 4 tahun. Suatu hari ayahnya itu berjanji pada dia. Nah, nanti hari Sabtu kalian kan libur. Papa juga kerja cuma setengah hari sampai jam 2 siang. Papa pulang lebih awal dari kerja. Kita pergi ya. Kita pergi ke time zone, kita pergi ke mall. Nanti kita makan. Mau makan apa? Ya. Kau mau beli mainan apa? Beli silahkan. Ya. Anaknya seneng. Itu baru hari Selasa mungkin. Kemudian anaknya namanya anak kecil dijanjiin gitu kan seneng ya Bapak Ibu ya. Dia cerita di sekolahnya sama teman-temannya, nanti Sabtu papa mau ngajak aku ke time zone dan aku boleh beli mainan apapun yang aku mau. Wah, dia cerita kan anak kecil biasa lah kayak gitu. Gurunya lagi nerangin gitu, tiba-tiba lagi menjelaskan, lagi ngajar, toto anak kecilnya angkat tangan. Ya, gurunya tanya, kenapa Brian misalnya gitu ya. Nanti papaku hari Sabtu mengajak aku ke mall, ke time zone. Padahal tidak ada pertanyaan itu gitu ya. Anak kecil melakukannya dan seneng gitu kan. Nah, Sabtu sudah dikasih tahu Sabtu pagi sebelum ayahnya berangkat kerja. Nanti tidur siang dulu, kira-kira 2:30 kan papa pulang. Nanti papa beres-beres, kita jam 3 pergi ke mall ya. Tapi tidur siang dulu, janji? Janji. Hari Sabtu seneng, disuruh tidur oleh mamanya, nggak bisa tidur biasanya. Karena lagi saking senengnya, betul ya. Waktu saya kecil sih merasa saya kayak gitu. Jadi janjiin sesuatu malah nggak bisa tidur jadinya, gitu ya. Kemudian setelah mereka mandi dan sebagainya menunggu papanya pulang, mereka dengar ada suara mobil. Wah itu papa. Mereka keluar lihat dari jendela rumah. Bukan, cuma mobil lewat. Lagi, wah itu mobilnya papa. Lihat lagi ternyata mobilnya tetangga depan. Tiba-tiba sekitar jam 3 telepon berbunyi dan mamahnya mengangkat. Ma, sorry. Tiba-tiba ada tamu dari luar negeri datang dan bosku nyuruh aku nemenin. Gak bisa ke mall hari ini sama anak-anak. Gak tahu pulang kapan. Mau pulang jam berapa? Pasti sampai malam mungkin. Ketika anaknya diberitahu, ya papa pulangnya malam hari ini. Kecewa? Kecewa. Bukan salah 100% papanya, bukan. Tapi kalau kejadian itu berulang kali, apalagi sengaja mengingkari janji, anak itu akan bertumbuh besar nantinya akan merasa bahwa papaku tuh suka bohong gitu ya. Papaku tuh bukan papa yang baik ya. Sehingga ketika mungkin di gereja, ketika nyanyi tentang lagu tentang bersyukur punya Bapa, yang maksudnya Bapa di surga gitu.
di hatinya akan dingin. Karena Bapak, di rumah juga ada satu. Payah, gitu ya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu berusaha tepati janji, termasuk pada teman. Ya, jam 2. Kalau misalnya sampai harus terlambat ya telepon, sorry aku terlambat. Mungkin 10-15 menit. Anda kan kesel kan kalau orang janji jam 2 datangnya selalu lebih dari jam 2. Setengah 3, bahkan jam 3 tanpa pemberitahuan. Itu capek gitu ya. Karena kamu tuh tidak menghargai. Untuk aku bisa jam 2 sampai sini, aku tuh harus ngebut-kebutan. Aku harus lakukan ini itu untuk sampai sini. Tapi kamu tidak hargai waktuku. Betul ya? Lama-lama orang malas sama kita. Orang malas berbisnis sama kita mungkin. Oleh karena itu, membangun integritas salah satunya adalah menepati janji. Lalu yang kedua, yang berikutnya yang keempat, jujur. Gunakan komunikasi yang jujur, jangan melebih-lebihkan. Itu akan menolong kita untuk kita punya kualitas integritas ini. Saya membaca buku judulnya Leading with Billy Graham. Jadi kalau Anda tahu, ada seorang penginjil namanya Billy Graham yang berapa waktu lalu meninggal baru-baru ini, barusan, ya mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa. Hampir-hampir Billy Graham ini penginjil yang luar biasa. Salah satu pendeta yang hampir-hampir tanpa skandal. Pelayanannya mulia sampai akhirnya. Kemudian anaknya meneruskannya, Franklin Graham. Kok bisa? Sementara di tengah-tengah di tahun-tahun itu di zamannya Billy Graham, banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang jatuh dalam hal keuangan, jatuh dalam hal perzinahan, ya, kebohongan dan sebagainya. Kok Billy Graham tetap terus tuh? Kenapa ya? Saya baca buku Leading with Billy Graham yang ditulis oleh asistennya Billy Graham, tim intinya Billy Graham. Dia ngomong gini, di tengah-tengah banyak penginjil yang jatuh karena skandal dengan wanita keuangan, mereka itu menyepakati, mereka tuh bikin kayak kesepakatan bersama di antara mereka, timnya ini bersama Billy Graham. Yang pertama, hidup kudus di area seks. Yang kedua, hidup kudus di area keuangan. Yang ketiga, jujur dalam memberikan laporan-laporan KKR. Seperti jumlah jiwa yang hadir, tidak melebih-lebihkan. Sementara penginjil-penginjil yang lain mungkin melebih-lebihkan. Yang hadir 1015 bilang yang hadir 1500. 1015 sudah laporkan apa adanya gitu loh. Kalau Billy Graham kayak gitu ya. Nah, itu yang menolong mereka tetap dipakai Tuhan. Mulia sampai akhirnya. Gunakan komunikasi yang jujur. Di zaman modern ini, hati-hati dengan medsos ya Bapak Ibu ya. Kita punya Instagram, seringkali wah gue tau selfie di sini. Ya mungkin sebagian kalau kita lihat seperti itu ada orang yang belum beres. Pengen ya lihat orang itu pergi ke Paris kemana, pengen ya. Jadi bisa ngambil foto, ngambil gambar tentang Menara Eiffel, diedit fotonya sendiri gitu ya. Kemudian posting di Instagram. Ya, mendingan itulah, kalau kalian tidak punya Menara Eiffel untuk jadiin background foto, pakai menaranya Telkomsel juga boleh kok gitu ya. Boleh lah. Yang penting jujur. Daripada kayak dari itu pakai Photoshop, kemudian diedit-edit, wah supaya penampilannya adalah, wah keren kamu liburan. Realitinya dan itunya berbeda. Nah, gunakan komunikasi yang jujur, jangan melebih-lebihkan. Ya. Nah, dampak dari integritas. Kenapa kita ngerti pentingnya integritas, gimana cara membangunnya? Lalu dampaknya apa sih kalau kita membangun integritas ini? Integritas akan mendatangkan kepercayaan orang lain kepada Anda. Kalau kita punya integritas, orang itu akan percaya pada kita. Nah, kepercayaan adalah salah satu faktor terpenting dalam hubungan. Betul ya Bapak Ibu ya? Percaya, makanya kita terus berbisnis. Terus punya deal-deal bisnis tertentu, terus menerus. Kenapa? Nah, aku percaya sama dia. Kita sudah bertahun-tahun dan dia tidak pernah ingkar janji. Pernah lah dia telat bayar, tapi dia ngomong beli, tapi dia tetap bayar.
percaya gitu ya. Nah, kepercayaan adalah salah satu faktor terpenting dalam hubungan. Kepercayaan adalah kata kunci untuk menjadi orang yang berpengaruh. Kalau Anda dipercaya, Anda ngomong, pasti orang akan ngikut, akan percaya. Amin. Nah, demikian juga para pemimpin di tempat ini. Ada sponsor, CGL, coach, TL dan sebagainya. Ayo, kita bangun integritas kita. Supaya ketika kita mengarahkan jemaat kita, ayo bangun saat teduh, kita juga melakukannya. Ayo puasa sampai jam 6 sore besok ya. Ya. Anda lagi makan bakso siang hari ketemuan gitu ya. Lah itu namanya gak punya integritas. Bapak Ibu. Lain halnya kalau Anda sakit. Ya mungkin Anda bisa ceritakan, sorry, aku harus minum obat dan sebagainya. Ya. Tapi gunakan komunikasi yang jujur. Lah, kepercayaan itu salah satu faktor terpenting dalam hubungan. Dan kalau orang percaya, itu kata kunci untuk kita menjadi orang yang berpengaruh. Apalagi Anda dalam level kepemimpinan, Anda suami juga di keluarga, perlu. Bukan hanya suami, semua kita lah. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita perlu punya integritas. Bukan hanya Anda yang pemimpin, tapi siapapun Anda kita perlu ya membangun integritas itu. Apalagi ada seorang pemimpin, Anda punya pengaruh ya pada sekelilingmu. Oleh karena itu perlu membangun yang namanya integritas. Meskipun sekali lagi bukan hanya untuk para pemimpin integritas ini, tapi semua orang. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang punya kualitas seperti ini. Ya, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin, Bapak Ibu. Kepercayaan akan datang dari orang lain atau orang yang Anda pimpin atau anggota keluarga Anda atau teman-teman Anda hanya jika kita memperlihatkan karakter yang konsisten, yang kokoh, yang terus kita kerjakan, lakukan. Pernah gagal bangun lagi. Amin. Jangan mudah berubah-berubah. Ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya saya mau nutup firman ini. Kita punya Tuhan yang Maha Tahu, betul ya? Saya ingat cerita tentang Petrus. Ketika Petrus habis menyangkal Yesus, citra diri yang Petrus tampilkan sebelum peristiwa dia menyangkal Yesus adalah dia ingin menampilkan dirinya itu orang yang hebat. Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun aku harus mati bagimu Tuhan, aku mau melakukannya. Keren ya, kelihatannya hebat ya. Tapi Tuhan Yesus tahu, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Ketika dia menyangkal, ya, ia mengalami saat-saat yang tidak mudah. Mungkin ia mengingat kembali apa yang ia katakan terhadap Yesus. Ya, apa yang ia janjikan kepada Tuhan. Sekalipun semua orang ninggalinmu, aku tidak akan ninggalin. Dia mungkin terngiang-ngiang kata-kata itu ketika dia gagal. Pemulihan terjadi ketika ia jujur di hadapan Tuhan. Ketika Yesus telah bangkit, dia menemui Petrus di tepi danau Galilea itu. Ya. Kemudian Tuhan menanyakan pada Petrus di tepi danau Galilea itu. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ingat itu? Dalam bahasa Indonesia kita mungkin tidak terlalu jelas kelihatan perbedaannya. Tapi dalam bahasa asli Alkitab kelihatan jelas perbedaannya. 3 kali sampai Yesus menanyai Petrus itu dan dijawab dengan jawaban yang sama, gembalakanlah domba-dombaku, itu sebetulnya ada perbedaannya. Kalau kita tahu kasih itu kan ada berbagai tingkatan ya. Kalau dalam bahasa Yunani atau kebudayaan Yunani, bahasa asli Alkitab perjanjian baru kita. Kasih eros, kasih karena nafsu, ya. Kasih pertemanan karena persahabatan itu filia, gitu ya. Kasih agape itu kasih yang walaupun seperti kasih Tuhan pada kita. Walaupun kamu tidak setia, aku Tuhan akan tetap setia padamu. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang namanya kasih storge, kasih antara orang tua terhadap anak. Cuma tidak sering dibicarakan. Nah,
Ada 3 level, ada 3 perbedaan tentang yang diterjemahkan kasih dalam bahasa Indonesia ini. Nah di pertemuan antara Yesus dengan Petrus ini, Tuhan tuh ngomong gini yang pertama. Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Petrus jawab, Tuhan, aku filia terhadapmu. Apakah kamu agapau? Aku filio Tuhan. Aku mengasihimu dengan kasih yang aku belum sampai agape. Walaupun orang lain meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Ternyata aku bohong, aku belum bisa ke situ. Aku mati buatmu pun aku mau, ternyata aku ditanyain hamba perempuan aja aku menyangkalmu. Aku filio Tuhan. Dia jujur. Dan Yesus tanya yang kedua, sekali lagi, ingin menguji Petrus. Kamu agapau enggak? Kamu agape enggak? Aku filio Tuhan. Petrus ngomong yang sama, jawab yang sama dengan kejujuran yang sama. Yang ketiga, pertanyaan Tuhan berubah. Kamu filio Petrus? Petrus nangis karena Tuhan menurunkan standar kasihnya, artinya enggak apa-apa Petrus, aku terima kasihmu walaupun kasihmu baru filio, enggak apa-apa. Makanya Petrus nangis di pertanyaan yang ketiga. Dan tetap Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Amin Bapak Ibu. Pemulihan terjadi ketika Petrus jujur di hadapan Tuhan. Dan tidak kebetulan loh, Tuhan menjumpai Petrus di tepi danau Galilea ini. Ketika 3,5 tahun yang lalu, Yesus berkata pada Petrus di tepi danau itu, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Di tempat yang sama, Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Amin. Dipercaya kembali. Petrus dipulihkan Tuhan dengan kejujuran. Ketika dia jujur, itu jalan keluar. Ya, suara yang sama yang Petrus dengar 3,5 tahun yang lalu, suara yang sama yang berkata, yang dia dengar dengan telinganya dia, ya, untuk gembalakan domba-dombaku. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pada siang hari ini, mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Amin.